Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dalam tayangan video chapter 3. Bersama saya Herdi Yudi Rahman, guru pengampu konsentrasi keahlian di program studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. SMKN 1 Majalengka. Baik, sebagai pengantar pada materi chapter 3, jalan bukan sekadar lintasan yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Jalan adalah nadi kehidupan, yang menggerakkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, serta menjadi tulang punggung pertumbuhan wilayah. Dalam pembangunan infrastruktur transportasi, perencanaan geometrik jalan raya menjadi fondasi utama. Disinilah segala detail teknis dan fungsional dipadukan untuk menciptakan jalan yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Mulai dari lebar lajur, kelandaian, tikungan, hingga jarak pandang, semua dirancang dengan cermat sesuai standar teknis dan kondisi geografis lapangan. Perencanaan ini bukan sekadar menggambar garis di atas peta, melainkan bentuk nyata dari rekayasa sipil yang mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta integrasi dengan lingkungan sekitar. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana perencanaan geometrik jalan raya dirancang. Inilah bagian penting dari ilmu teknik sipil dan transportasi yang membentuk wajah infrastruktur modern kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli lalu lintas mengukur kepadatan jalan atau kapasitasnya, padahal ada berbagai macam kendaraan dengan ukuran dan karakteristik yang berbeda? Jawabannya terletak pada konsep yang disebut Satuan Mobil Penumpang, atau disingkat SMP. Secara sederhana, Satuan Mobil Penumpang adalah unit standar yang digunakan untuk mengukur volume lalu lintas. Dalam konsep ini, satu mobil penumpang ditetapkan memiliki nilai 1,0 SMP. Mobil penumpang menjadi patokan dasar pengukuran. Namun, di jalan raya, kita tidak hanya melihat mobil penumpang. Ada sepeda motor yang lebih kecil dan lincah, bus dan truk yang jauh lebih besar dan lambat dalam beberapa kondisi. Kendaraan-kendaraan ini memiliki dampak yang berbeda terhadap kapasitas jalan. Inilah mengapa konsep SMP sangat penting. Satuan mobil penumpang memberikan bobot yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan berdasarkan ruang jalan yang mereka tempati, pengaruhnya terhadap kecepatan lalu lintas, dan kemampuan manuvernya. Sebagai contoh, satu sepeda motor mungkin setara dengan 0,2 hingga 0,5 SMP karena ukurannya yang kecil. Sementara sebuah truk besar bisa setara dengan 2 atau bahkan lebih SMP karena ukurannya yang besar dan pengaruhnya terhadap arus lalu lintas. Visualisasi dalam bentuk grafik batang ini membantu kita memahami perbandingan nilai SMP. Semakin tinggi nilai SMP suatu kendaraan, semakin besar kontribusinya terhadap penggunaan kapasitas jalan. Artinya, satu truk dengan nilai 2,0 SMP secara kasar setara dengan dua mobil penumpang dalam hal ruang yang dibutuhkan dan pengaruhnya terhadap arus lalu lintas. Konsep SMP sangat penting dalam berbagai aspek perencanaan dan analisis lalu lintas. Para insinyur lalu lintas menggunakan data SMP untuk mengukur kapasitas jalan, menentukan berapa banyak unit mobil penumpang yang dapat melewati suatu ruas jalan dalam 1 jam, menganalisis tingkat kepadatan, memahami seberapa terbebani suatu jalan pada waktu tertentu, merencanakan infrastruktur, memperkirakan kebutuhan lebar jalan, jumlah lajur, dan desain persimpangan di masa depan, mengevaluasi dampak lalu lintas, menilai bagaimana penambahan atau pengurangan jenis kendaraan tertentu akan mempengaruhi kondisi lalu lintas secara keseluruhan. Singkatnya, Satuan Mobil Penumpang adalah alat yang ampuh untuk menyederhanakan analisis lalu lintas yang kompleks. Dengan mengonversi berbagai jenis kendaraan menjadi unit standar, kita dapat lebih mudah memahami, mengukur, dan merencanakan sistem transportasi yang efisien dan aman. Ketika kita membicarakan perencanaan jalan dan transportasi, ada satu metrik penting yang sering digunakan para ahli, Annual Average Traffic, atau dalam bahasa Indonesia, lalu lintas harian rata-rata, yang biasa disingkat LHR. Apa sebenarnya LHR itu dan mengapa begitu krusial? Mari kita telah bersama. Lalu lintas harian rata-rata, LHR, adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari, yang dihitung selama periode 1 tahun penuh. Bayangkan kita menghitung jumlah kendaraan yang melewati suatu titik di jalan setiap hari selama 365 hari, lalu kita mencari nilai rata-ratanya. Itulah LHR. Untuk mendapatkan nilai LHR yang akurat, data volume lalu lintas dikumpulkan dari berbagai stasiun pengamatan. Stasiun ini bisa berupa alat penghitung otomatis yang terpasang di jalan,
atau pengamatan manual yang dilakukan secara periodik. Data dari stasiun-stasiun inilah yang menjadi dasar perhitungan LHR dan informasi penting lainnya. Dari data stasiun pengamatan, kita tidak hanya mendapatkan LHR. Kita juga dapat menghitung volume lalu lintas harian, jumlah kendaraan setiap harinya, yang membantu kita mengidentifikasi jam-jam sibuk. Volume lalu lintas mingguan, gambaran pola lalu lintas antara hari kerja dan akhir pekan. Volume lalu lintas bulanan, menunjukkan adanya pengaruh musim liburan atau aktivitas tertentu. Hingga volume lalu lintas tahunan, total kendaraan yang melewati suatu ruas jalan selama setahun. Mengapa semua data ini penting? Karena LHR memberikan gambaran umum tentang tingkat penggunaan jalan, sementara volume puncak menentukan kapasitas jalan yang dibutuhkan. Jalan harus dirancang tidak hanya untuk menampung volume rata-rata, tetapi juga volume tertinggi agar tidak terjadi kemacetan parah. Informasi ini membantu para perencana untuk menentukan jumlah dan lebar lajur yang dibutuhkan, mendesain persimpangan dan bundaran yang efisien, merencanakan jadwal pemeliharaan jalan yang tepat, memprediksi kebutuhan transportasi di masa depan. Jadi, Annual Average Traffic, LHR, beserta data volume lalu lintas lainnya adalah fondasi penting dalam perencanaan infrastruktur jalan yang efisien dan aman. Dengan memahami pola dan volume lalu lintas, kita dapat membangun jalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan. Demikianlah serangkaian pembahasan kita mengenai beberapa konsep fundamental dalam perencanaan jalan dan analisis lalu lintas. Kita telah melihat betapa pentingnya memahami dimensi kendaraan rencana dalam merancang infrastruktur yang aman dan fungsional. Kita juga telah mempelajari tentang satuan mobil penumpang, SMP, sebuah alat ukur standar yang membantu kita memahami dampak berbagai jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dan yang tak kalah penting, kita telah membahas lalu lintas harian rata-rata, LHR, fondasi utama dalam memperkirakan kebutuhan transportasi dan merencanakan jalan yang efisien. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini adalah kunci untuk menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas kita, tetapi juga aman, nyaman, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan rangkaian video ini. Jangan lupa bahagia biarpun lagi sedih, selalu menebarkan energi positif sebagai motivasi, selalu memunculkan ide-ide brilian. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang dunia perencanaan jalan dan lalu lintas. Sampai jumpa di video berikutnya.